Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami ucapkan terima kasih lagi kepada sobat tani yang berkunjung di channel kami. Jadi mudah-mudahan hari ini kita diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Jadi baiklah sobat tani semuanya. Jadi kita kembali lagi melanjutkan daripada teknis tanaman budidaya kakao kita. Jadi depan kita dari tadi mengambil gambar di sini. Jadi tanpa terasa usia kakao kami ini sudah sekitar 1 tahun dan bisa dilihat bagaimana proses tanam kami sebelumnya, di mana kami melakukan cara penanaman yang sesuai dengan SOP, dan itu ada di video-video kami sekitar 1 tahun yang lalu tentang bagaimana cara menanam kakao yang benar. Jadi mudah-mudahan teknis atau proses penanaman yang baik itu akan menghasilkan contoh seperti ini. Jadi ini usianya sudah atau baru sekitar setahun, tapi perkembangannya sangat luar biasa. Bagaimana kami melakukannya? Nah, ikuti terus video kita ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan hal apa yang selanjutnya kita harus lakukan, itu mungkin yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi baiklah, terima kasih masih tetap bersama kami. Di sini kita akan membahas sedikit tentang bagaimana perkembangan tanaman kakao biasanya kita melakukan proses tanam yang baik dan benar sesuai dengan SOP yang ada. Jadi sedikit saja mengulas kembali tentang bagaimana rahasia pola tanam yang baik dan benar itu. Jadi kita sebaiknya melakukan yang pertama mungkin ini proses lubangnya yang harus sesuai dengan SOP, dan itu ada di video kami. Kemudian pemberian nutrisi awal untuk proses perkembangan tanaman kakao agar dia tumbuh sudah ada nutrisi yang bisa diserap, dan nutrisinya itu nutrisi yang mudah sehingga proses perkembangannya itu bisa lebih cepat. Kemudian teknis lain yakni perawatan khusus terutama dari hama. Jadi sebaiknya kita rutin melakukan pemberian pestisida, baik itu insektisida maupun fungisida, untuk mencegah hama dan penyakit. Jadi contoh semacam ini kami sempat lalai. Jadi ini sudah terserang hama sehingga daunnya seperti ini. Padahal sekali saja daun kakao kita dirusak oleh hama, itu dampaknya sebenarnya luar biasa, karena itu bisa mengganggu proses perkembangan tanaman kakao kita, dimana kita ketahui sendiri bahwa proses fotosintesis atau meracik makanan pada tanaman itu berada pada daun. Namun biasanya daunnya rusak, otomatis proses untuk meramu makanan pada tanaman kita juga terhambat. Nah, itu dampaknya pada pertumbuhan tanaman kakao kita selanjutnya pasti juga akan terhambat. Namun di sini kami hanya akan fokus bagaimana perlakuan selanjutnya, terutama teknik pemangkasannya atau perlakuan apa yang harus kita lakukan di usia tanaman kakao yang sudah 1 tahun ini. Jadi kami karena tidak membawa peralatan yang lebih, jadi kami hanya fokus untuk perawatan dalam bentuk teknis pemangkasan. Jadi ini sudah pemangkasan bentuk yang kesekian kalinya. Kita bisa melihat pemangkasan bentuk di awal. Ini kami sudah melakukan topping beberapa kali sehingga percabangannya ini sudah terhitung sangat baik. Namun di sini kita bisa melihat sudah ada banyak lagi tunas-tunas air pada bagian jorget. Olehnya itu yang akan kita lepas, terutama tunas air yang ada di batang, karena itu bisa memakan nutrisi lebih sehingga proses perkembangan tanaman kita bagian atasnya ini bisa
sedikit terhambatlah karena nutrisinya terbagi. Oke, yang pertama mungkin kita akan melepas tunas air yang ada di batang. Contoh seperti ini. Ini adalah tunas air. Jadi kita akan melepas. Jadi sebisa mungkin kita membawa gunting. Kemudian guntingnya harus tajam agar proses pemotongannya itu mudah. Kemudian tunas-tunas air yang seperti ini kita coba lepas juga, karena bentuk utama daripada tanaman kakao ini sebenarnya sudah terbentuk. Di mana sini pemangkasan bentuk kedua kita sudah ada di sini, sehingga proses tunasnya sudah bagus. Di mana favorit kami adalah pemangkasan dalam bentuk V, atau biasa juga disebut dengan pemangkasan 248. Jadi kita melepas semua tunas-tunas yang kiranya bisa menjadi penghalang daripada perkembangan tunas unggulan yang akan kita pelihara. Kemudian tunas-tunas wiwilan yang ada di sekitar ranting-ranting tanaman kita juga kita bisa lepas, agar persaingan nutrisi ini, kita kembali lagi ke persaingan nutrisi sebenarnya, supaya tidak terlalu bersaing dalam mencari nutrisi. Kita fokus dalam perkembangan ranting yang akan kita betul-betul pelihara. Jadi sudah sangat kelihatan batangnya, jorget utamanya jelas. Ini adalah pemangkasan pada bagian bawah. Jadi kita bisa melihat hasilnya sudah seperti ini. Kemudian pemangkasan selanjutnya kita fokus pada bagian atas. Kita usahakan ketinggian daripada ranting pada bagian atas atau daun itu sebisa mungkin kita ratakan sama tinggi. Kemudian daun-daun yang rusak seperti ini, baiknya kita lepas, karena itu bisa jadi menjadi tempat berkembangnya daripada jamur. Namun karena ini sudah beberapa kali kami topping seperti ini, tadi kami sudah sempat topping sebelum ambil video, jadi ini kita usahakan ketinggiannya sama. Kemudian kita melihat dari atas itu tidak ada ranting yang saling bersilangan, supaya proses perkembangan ranting ini semuanya maksimal. Kemudian keseimbangan tanaman kakao kita jaga, maksudnya supaya rantingnya itu bisa seimbang. Karena kelebihan utamanya pada saat kita melakukan pemangkasan bentuk dengan hasil yang tidak seimbang, hasilnya itu tanaman akan mudah roboh, karena kondisinya akan berat sebelah. Namun berbeda juga dengan mungkin dari pemilihan bibit kita di awal, ada memang jenis atau pertumbuhan tunas awalnya yang tidak menunjukkan akan seimbang. Misalnya hanya tumbuh sebelah dan atau pertumbuhannya dua tapi berada di sebelah kanan semua, sehingga proses keseimbangannya ini susah untuk digapai. Contoh seperti ini hasil siraman kami yang baru sekitar 4 atau 5 bulan yang lalu. Jadi kami sulam. Jadi contoh seperti inilah. Ini sangat sulit untuk menentukan bagaimana caranya supaya ini bisa seimbang, karena kita bisa melihat di sini. Jadi cabang yang ini lurus ke atas, kemudian banyak cabang yang di samping sebelah kiri, namun tidak ada sebelah yang tumbuh di sebelah kanan. Hal ini biar terjadi karena ini sebenarnya di awal ada tapi mati, sehingga ini proses keseimbangannya sangat sulit untuk didapatkan. Namun ada beberapa cara yang biasa kami lakukan untuk mendapatkan keseimbangan tanaman kakao seperti ini. Namun karena durasi videonya yang terlalu panjang, mungkin kalau kami lanjutkan, jadi kami akan ulas di kesempatan lain bagaimana cara menyeimbangkan contoh tanaman kakao seperti ini. Biasanya mungkin pertumbuhannya hanya sebelah, misalnya hanya sebelah kiri atau sebelah kanan, atau contoh seperti ini ada dua tapi
satu tegak lurus, kemudian satu yang hanya di sebelah kiri atau sebelah kanan. Ikuti terus video kami, mudah-mudahan di kesempatan selanjutnya kami bisa mengulas sedikit tentang bagaimana cara menyeimbangkan tanaman kakao seperti ini. Oke, terima kasih Sobat Tani semuanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.